Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam perkuliahan saya ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga dapat memahami materi ini dengan baik. Saudara-saudara mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang resensi, ya. Resensi ini sebagaimana yang kita ketahui merupakan bagian dari pembahasan reproduksi dalam bahasa Indonesia, ya, reproduksi. Sebenarnya dalam reproduksi tulisan tersebut, reproduksi kebahasaan tersebut, ada beberapa hal selain resensi seperti ringkasan. Nah, tapi kita akan khusus membahas tentang resensi pada hari ini. Saya akan bagikan materi perkuliahan kita. Nah, saudara-saudara, ini teknik menulis resensi, ya, teknik menulis resensi. Nah, sebelum kita masuk kepada apa itu resensi, terlebih dahulu kita juga harus memahami reproduksi yang saya bahasakan tersebut. Mungkin saudara-saudara selama ini mengenal reproduksi hanya dalam bidang biologi contohnya atau kedokteran. Tapi dalam bidang kebahasaan juga ada reproduksi. Kalau berdasarkan arti kata, reproduksi memang artinya adalah pengembangbiakan, tiruan atau hasil ulang. Pengembangbiakan inilah yang kemudian Anda kenal dengan bertunas, ya, membelah diri, dan lain-lain. Seperti hal-hal yang Anda kenal dalam ilmu biologi. Tiruan juga masuk dalam reproduksi, hasil ulang juga masuk dalam reproduksi. Nah, reproduksi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentunya reproduksi yang berkaitan dengan bidang kebahasaan seperti ringkasan, ikhtisar, dan resensi itu sendiri. Ya. Nah, saudara-saudara, apa itu resensi? Karena resensi yang menjadi fokus kita pada pertemuan kali ini. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau yang lazim yang diresensi adalah buku. Selain buku, biasanya juga karya-karya lain seperti film ya, juga bisa diresensi. Nah, tujuan dari membuat resensi ini adalah menyampaikan kepada para pembaca, kalau yang kita resensi adalah buku, apakah sebuah karya tersebut pantas untuk mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak. Jadi intinya membuat resensi itu adalah untuk menyampaikan kepada pembaca umum, sebelum mereka membaca buku itu, kita bisa merekomendasikan bahwa buku itu sudah layak dibaca oleh masyarakat atau tidak. Makanya dengan landasan itu, seorang penulis resensi tentunya adalah seorang yang paham tentang bidang ilmu yang dibahas di dalam buku itu. Nah, sebelum menilai buku, tentunya hal yang paling kita sadari adalah yang pertama, penulis resensi harus memahami sepenuhnya tujuan dari pengarang, ya, pengarang bukunya maksudnya. Jadi untuk apa dia menulis buku? Nah, biasanya tujuan seseorang menulis buku itu bisa dilihat dari contohnya, dari kata pengantar ya, yang dia sampaikan, atau dari jenis buku, sebenarnya kita bisa melihat apa tujuan dari seseorang pengarang untuk menulis buku. Seorang politisi menulis biografinya, tentunya kita bisa menangkap bahwa tujuan penulis tersebut adalah untuk memperkenalkan dirinya kepada khalayak. Seorang dosen menulis buku bahan ajar kemudian diterbitkan. Nah, tentu saja kita bisa melihat maksudnya bahwa dia menulis buku adalah sebagai bahan atau panduan belajar bagi mahasiswanya. Atau seorang seniman seorang sastrawan menulis novel ya. Nah, tentu saja kita bisa lihat maksudnya bahwa tujuannya mungkin menulis novel tersebut adalah untuk menghibur pembaca, untuk membangkitkan semangat perjuangan pembaca atau hal lain segala macam. Jadi tujuan dari menulis buku tersebut, pengarang menulis buku tersebut harus dipahami oleh si penulis resensi agar
ketika dia menulis resensi, nanti dia bisa memahami secara kompleks bahwa yang dia pahami itu tidak hanya isi dari buku, tapi juga latar belakang dari penulisan buku tersebut. Yang kedua, untuk membuat resensi yang baik, penulis harus menyadari sepenuhnya apa maksud resensi itu sendiri. Jadi apa maksud tulisannya itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, resensi itu juga berfungsi sebagai iklan bagi penerbit contohnya, atau iklan dari buku itu sendiri. Memperkenalkan buku kepada khalayak. Kalau tujuannya untuk memperkenalkan buku atau mengiklankan buku, tentunya hal ini bisa dicurigai bahwa resensi tidak akan memuat hal-hal yang negatif secara umum. Tapi kalau resensi bertujuan untuk memberikan pertimbangan secara adil, tentu saja ini akan berimbang dan lain segala macam. Jadi seorang penulis buku, seorang penulis resensi harus juga menyadari tidak hanya mengapa buku itu ditulis oleh pengarangnya, tapi juga mengapa, untuk apa dia menulis resensi. Nah, saudara-saudara, saudara mahasiswa yang saya hormati, inilah struktur umum dalam menulis resensi secara umum. Jadi resensi itu ada judul resensi. Ingat ya, judul resensi bukan judul buku. Judul resensi itu ditulis oleh penulis resensi, kemudian bisa Anda tuliskan nama penulis, nama penulis di dalamnya, yaitu nama Anda sendiri, bukan nama penulis buku. Nah, selanjutnya, bagian penting dari resensi adalah Anda harus mengemukakan identitas buku. Ya, bagian penting dari sebuah resensi adalah identitas buku itu. Kemudian bagian selanjutnya bisa Anda lengkapi dengan pendahuluan, dan kemudian Anda lanjutkan dengan bagian isi. Nah, bagian isi ini bisa terdiri dari contohnya penjelasan tentang ringkasan isi buku. Buku itu tentang apa dan seterusnya. Kemudian juga bagian isi ini bisa berisi tentang penulisnya siapa. Ya, mungkin sudah orang terkenal dan sudah akrab dengan pembaca dan lain segala macam. Kemudian pada bagian isi, ini hal yang terpenting dalam sebuah resensi adalah pertimbangan Anda. Karena resensi itu adalah pertimbangan atas sebuah buku, maka Anda bisa memuat pertimbangannya itu berisi kelebihan-kelebihan buku dan juga kekurangan-kekurangan dari buku itu sendiri. Nah, dan terakhir, setelah mempertimbangkan ada kelebihan dan kekurangan buku, Anda bisa menutup resensi itu sendiri, yaitu dengan memuat kesimpulan atas buku tersebut sesuai dengan pemahaman Anda sebagai seorang peresensi, dan juga saran Anda kepada pembaca. Nah, ini struktur umum menulis resensi, yang bisa kita kelompokkan menjadi identitas buku, pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Identitas buku itu biasanya Anda harus menyebutkan judul buku. Contohnya di sini ya, 4 pilar jurnalistik, pengetahuan dasar belajar jurnalistik. Ini contohnya ya. Kemudian penulisnya Azwar, kemudian penerbitnya Prananda Media ya. Kemudian tempat terbit Jakarta tahun 2018, ISBN-nya sekian ya, harganya, cetakannya, dan seterusnya. Kalau buku-buku asing, Anda juga bisa menuliskan penerjemahnya siapa ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah identitas buku, informasi yang bisa Anda sampaikan kepada pembaca ya, untuk mengetahui tentang detail buku tersebut. Ini yang pertama, yaitu tentang identitas buku. Yang kedua, kita bisa masuk kepada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini tentunya berisi latar belakang dari buku tersebut. Anda bisa menggambarkan ya, dengan memulai dengan buku itu bertema tentang apa. Contohnya buku itu temanya tentang buku sejarah, ya, buku biografi, dan seterusnya. Kemudian Anda bisa melihat bagaimana penyajian tema secara singkat dengan mendeskripsikan sinopsis buku. Buku ini adalah buku berjudul 4 Pilar Jurnalistik ini adalah buku bahan ajar tentang jurnalistik, yaitu tentang dasar-dasar jurnalistik. 4 hal penting dari buku ini adalah yang pertama,
bagaimana etika jurnalistik, kemudian yang kedua, bagaimana tata cara kepenulisan dalam dunia jurnalistik, yang ketiga, bagaimana wawancara dan seterusnya, dan yang keempat adalah bagaimana hal-hal lain terkait dengan isi buku. Nah, itu bagaimana kita menyajikan sinopsis buku. Yang ketiga, penulis dapat menyampaikan tentang pengarangnya. Siapa pengarangnya? Nah, ini tidak selalu baku seperti ini. Bisa jadi Anda mendahulukan menyampaikan informasi tentang pengarangnya. Penulis adalah dosen di sebuah perguruan tinggi di Jakarta, contohnya. Kemudian Anda juga bisa melanjutkan dengan deskripsi mengenai isi buku, dengan isi buku itu, karena isi buku itu tidak hanya menyangkut isinya. Anda juga bisa menyampaikan ya siapa penerbitnya. Penerbit buku ini adalah ini dan seterusnya. Kapan diterbitkan, tebalnya dan seterusnya. Ini bagian-bagian awal untuk mengantarkan pembaca kepada isi resensi kita. Nah, isi resensi Anda bisa mulai dengan macam-macam atau jenis buku. Ada buku novel yang merupakan, ada buku fiksi ya, yang di dalamnya ada novel, kumpulan cerpen dan lain-lain, puisi dan lain-lain. Ada buku non fiksi, ya, contohnya buku bahan ajar, biografi dan lain-lain. Nah, Anda jelaskan jenis-jenis buku itu apa. Anda uraikan kepada pembaca agar pembaca bisa melihat, oh buku ini adalah tentang, contohnya kalau dia fiksi berarti dia adalah rekaan pengarang dan seterusnya. Kemudian Anda juga, nah ini yang paling penting dalam isi resensi, kita bisa memulainya dengan mempertimbangkan keunggulan dan kelebihan buku. Apa yang bisa kita nilai, yang kita pertimbangkan? Yang pertama adalah organisasi dari buku. Organisasi buku itu bukan seperti organisasi-organisasi itu ya, tapi maksudnya adalah bagaimana buku itu dikelola. Terstruktur dengan baik atau tidak. Antara bab 1 dengan bab 2 itu saling terhubung atau tidak. Atau bahkan antara bab 1 dengan bab selanjutnya itu saling mendukung atau bahkan tidak. Kalau antara bab 1, bab 2, dan seterusnya itu saling mendukung, terstruktur dengan baik, artinya organisasi buku itu baik. Sementara kalau antara bab 1 dengan bab 10 contohnya saling bertentangan, gagasan di bab 1 mengatakan A, sementara gagasan di bab 2 itu menentang A, itu artinya organisasinya tidak baik. Ini bisa menjadi kelemahan dari buku. Yang kedua, yang kita bisa pertimbangkan adalah penulis resensi bisa mempersoalkan bagaimana isi sebuah buku itu, isi buku. Apakah isi buku itu memberikan kebaruan kepada pembaca? Apakah isi buku itu memuat sesuatu yang baru bagi pembaca terkait dengan ilmu tertentu? Gitu. Atau isi buku hanya mengulang-ulang saja pendapat orang lain, tidak memberikan gagasan baru, atau tidak memberikan inovasi baru terhadap sebuah persoalan. Nah, ini tentu saja sama dengan yang tadi, dia bisa menjadi keunggulan dari buku dan juga bisa menjadi kekurangan dari buku. Dia menjadi keunggulan kalau nilainya lebih kepada pembaca, sementara bisa menjadi kekurangan kalau tidak menawarkan sesuatu yang baru kepada pembaca. Yang ketiga, kita bisa mempertimbangkan masalah bahasa. Bahasa, apapun jenis bukunya, baik itu buku fiksi ataupun buku non-fiksi, yang jelas bahasanya harus baik, menggunakan bahasa yang baik. Kalau bahasanya berantakan, kalau bahasanya tata bahasanya tidak jelas, ya banyak salah ketik dan seterusnya, ini bisa menjadi kelemahan dari buku. Tapi kalau bahasanya baik, bahasanya tata bahasanya baik, kemudian tidak ditemukan salah ketik di dalamnya, ini bisa kita golongkan menjadi menjadi keunggulan buku. Nah, yang terakhir yang bisa kita pertimbangkan dalam membuat resensi adalah teknik atau persoalan-persoalan teknis terkait dari penerbitan buku. Contohnya, cetakan bukunya rapi atau covernya bagus. Nah, ini bisa menjadi keunggulan dari sebuah buku tersebut. Tapi kalau secara teknis, contohnya penjilitannya tidak rapi, kemudian halamannya lepas, atau ada halaman yang
terlipat atau ada halaman yang terlampaui dari halaman 10 langsung saja ke halaman 15, nah itu masalah teknisnya bermasalah. Itu bisa menjadi kelemahan dari sebuah buku. Nah, inilah saudara-saudara titik poin kita dalam mempertimbangkan buku. Yaitu yang pertama organisasi buku itu, yaitu bagaimana buku itu disusun dari bab 1 sampai bab akhir. Kemudian yang kedua, kita bisa mempersoalkan isinya, apakah isinya menawarkan kebaruan atau hanya mengulang-ulang pendapat orang lain saja. Yang ketiga, kita bisa mempersoalkan masalah bahasanya. Yang keempat, kita bisa mempersoalkan teknis dari pencetakan buku tersebut. Nah, yang terakhir, saudara bisa membuat penutup sebuah resensi. Penutup itu berisi yang pertama tentu saja kesimpulan. Bagaimana Anda memandang merangkai resensi itu menjadi contohnya lebih spesifik. Nah, bisa jadi berupa hasil analisis atas buku tersebut. Kemudian Anda bisa menilai apakah buku itu bagus atau tidak. Ya. Nah, yang bisa Anda sampaikan kepada penulis. Kepada pembaca. Nah, nanti terakhir Anda bisa memberikan saran kepada pembaca, apakah buku itu layak dikonsumsi oleh pembaca atau tidak. Atau juga bisa memberikan saran kepada pembaca berkaitan dengan rentang umur. Contohnya, buku ini hanya pantas untuk dibaca oleh anak-anak usia sekian, atau buku ini hanya dibaca oleh orang dewasa, dan seterusnya. Itu bisa direkomendasikan oleh si penulis resensi kepada pembaca. Nah, saudara, inilah pembahasan kita tentang resensi, gitu ya. Nah, resensi pada dasarnya tidak mencari kelemahan buku, tapi sebagai sebuah pertimbangan, resensi buku itu adalah menghakimi dengan adil seadil-adilnya. Artinya, kita mengemukakan kelebihan buku dan kita juga mengemukakan kekurangan buku. Tidak adil kalau sebuah resensi hanya memuji-muji buku saja. Memuji-muji buku, ya buku ini bagus dan seterusnya. Sementara si penulis resensi tidak mengemukakan kekurangan dari buku itu. Ya, atau juga tidak adil kalau kita hanya mencari-cari kesalahan dari buku itu tanpa melihat apa potensi atau keunggulan dari buku tersebut. Nah, saudara-saudara, inilah materi terkait dengan resensi ya, yang secara umum dapat kita bahas, kita kelompokkan menjadi ini ya, strukturnya ada judul ya, kemudian ada identitas buku, pendahuluan, isi ya, kemudian bagian penutup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.